buat berkat-Mu kami rasakan pada saat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami kembali belajar Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya pelajaran kami Tuhan. Kau menyertai kami. Kau berkati juga Ibu Linda yang akan mengajar kami Tuhan. Kau rapi dia senantiasa Tuhan. Tuhan kau berkati juga alat-alat yang kami pakai supaya bisa berjalan dengan lancar. Hanya doa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Linda, silakan. Ya, oke. Pertama, selamat Natal dulu ya. Kita baru ketemu. Selamat tahun baru buat adik-adik Bisom. Kiranya tahun yang baru ini 2021 kita akan lebih baik di dalam Amin. Tuhan. Amin. Amin. Ya, udah pada makan? Sudah Bu. Oke. Jadi kita mulai lagi di dalam tutoring ya tahun ini dengan judul yang pertama yang akan kita rewind ulang, pelajaran tentang karunia-karunia roh. Ini ada yang baru gabung setelah pelayanan 1 tahun. Apa kabar Diki? Baik Bu. Baik. Siapa lagi ya yang tahun kemarin? Anis. Oh, mana Anis? Nggak kelihatan. Oh, di ujung. Mana? Oke. Ya. Kita akan mulai ya tutoring sekali lagi dengan judul tema pelajaran yang lampau ya, karunia-karunia roh. Mengenal karunia-karunia roh. Itu kita bisa baca di Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 18. Salah satu dari kalian tolong dibacakan ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 18. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Ya, amin. Nah, selanjutnya gantian salah satu bacakan di Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Ya. Nah, 2 ayat di atas ya, barusan kita baca, kita akan menemukan di sana ada karunia-karunia roh. Yang pertama bernubuat, mendapat penglihatan-penglihatan, mendapat mimpi, dan masih ada karunia-karunia lain seperti hikmat, marifat, pengertian, pengetahuan, nasihat, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Tapi di dalam ayat tersebut di atas baru kita baca ada karunia-karunia roh. Ada yang sudah menemukan misalnya hari-hari ini saudara mulai mendapat penglihatan atau mimpi? Ada? Atau belum? Atau bingung?
Bingung. Bingung. Oke. Nah, yang pasti kita tahu dulu ya, ini karunia, mengenal karunia Roh Kudus. Dan ayat di atas juga kita baca kepada siapa janji Allah tentang karunia Roh berlaku. Ada yang ingat barusan kita baca? Pada manusia. Ya, kepada manusia, tapi Pada apa kita. semua? Oke, tadi ayat di atas mengatakan bahwa kepada sebanyak-banyaknya orang yang sudah menerima Yesus tentunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang dipanggil Tuhan entah laki-laki, entah perempuan, orang tua, orang muda, ya siapapun, termasuk saudara dan saya. Yang penting menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Dan sini saya mau katakan bahwa sekalipun sebanyak-banyaknya orang bisa menerima karunia-karunia rohani, tetaplah khusus diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan panggilannya. Karena ini adalah kedaulatan dan hak mutlak Allah memberi kepada siapa Tuhan mau memberi. Ya, saudara setuju kalau baca ayatnya? Pasti baca firman Tuhan pasti saudara akan menemukan hal ini. Coba dilihat di Roma 9 ayat 15 gantian salah satu baca. Roma 9 Roma 9 ayat 15. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Oke. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Artinya hak Allah, ya, hak Tuhan secara mutlak untuk memberi kepada siapapun, yang pasti kepada setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karunia-karunia rohani dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, ingat baik-baik, karunia-karunia rohani dikerjakan oleh Roh Kudus dan diberikan secara gratis. Ya, atau cuma-cuma, semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan dalam melayani Tuhan. Dan karunia-karunia yang diberikan tidak dapat diaktifkan sesuai kehendak atau keinginan pribadi. Ini kalau nggak salah ada di dalam pertanyaan kalian juga, ya. Karena karunia rohani itu kenapa tidak bisa diaktifkan suka-suka kita, ya? Jangan kita lakukan mengaktifkan karunia roh itu karena tidak enak kepada orang lain atau kasihan, ya, karena orang lain tidak dapat mengontrol atau mengendalikan karunia-karunia roh yang ada di dalam kita dengan alasan apapun, karena karunia itu milik siapa, saudara? Milik Tuhan. Dan semua harus digerakkan dan diilhami oleh Roh Allah itu sendiri, ya. Ini hati-hati buat kita semua, ya, buat saudara yang ada di dalam pelayanan. Ketika karunia-karunia roh itu diberikan kepada saudara dan aktif, nah jangan sembarang menggunakan suka-suka sendiri, ya. Orang lain tidak bisa mengontrol karunia yang ada di dalam kita, kecuali Roh Allah sendiri, ya. Jangan sampai akibat nggak enak atau sungkan sama orang lain, kita akhirnya mengikuti keinginan orang. Ini contoh nih yang sudah pelayanan.
pasti punya pengalaman, ada orang-orang yang datang dan memberkati kita misalnya, atau ada orang-orang yang jemaat ya, memberi sesuatu kepada kita, membuat kita sungkan, membuat kita nggak enak, akhirnya kita akan melakukan apa yang mereka mau. Nah, ini awasan, jangan sampai terjebak di situ. Oke? Kita harus minta kepekaan untuk mengalir dalam karunia-karunia tersebut sesuai dengan aliran Roh Kudus dan kehendak Allah, sehingga setiap orang menerima berkat. Ya, jangan pernah mengikuti keinginan dan perasaan pribadi karena ingin diperhatikan. Nah, ini penyakit ya, penyakit setiap orang yang belum paham atau belum dewasa rohani ketika menerima karunia-karunia roh ini ya, akan terjebak ingin melakukan sesuatu dengan karunia-karunia tersebut supaya diperhatikan ya, atau supaya terlihat ya, supaya mendapat pujian, bahasa gaulnya biar terlihat keren. Betul nggak? Ya, orang kalau punya karunia roh gitu lalu bisa mengaktifkan, kayaknya keren ya. Nah, jangan sampai terjebak dengan motivasi yang salah. Karena sekali lagi karunia itu bukan milik kita. Nah, penting bagi kita semua, bagi orang-orang yang menerima karunia-karunia roh harus diikuti dengan apa? Dengan perubahan karakter. Ya, saudara belajar bolak-balik, karakter harus berubah. Karena sekalipun banyaknya karunia roh yang ada diberikan kepada kita tanpa diikuti oleh perubahan karakter, maka kita bisa menggunakan karunia tersebut dalam kondisi yang salah. Ya, kita bisa menyalahgunakan karunia-karunia roh tersebut dalam pelayanan kita. Ini hati-hati. Ya, jadi karakter kita benar-benar harus diperhatikan agar berubah semakin hari menyerupai Kristus. Amin. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini kita baca ayat gantian ya. Satu ayat gantian satu di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Biar nggak ngantuk. Nah, saudara baca keras-keras. Ini karunia-karunia roh lainnya. Tadi kita sudah baca ada nubuat, ya, ada mimpi, ada penglihatan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, di ayat ini kita akan menemukan beberapa lagi karunia-karunia roh lainnya. Oke, mulai dari ujung ayat 7, silahkan dibaca 1 Korintus 12 ayat 7 gantian sampai 11. Ya, baca yang keras biar tidak mengantuk. Kekenyangan kali ya. Habis makan pagi ya, sarapan. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Okay. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, gantian. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, stop dulu. Saya mau tanya. Menemukan karunia apa saja di ayat ini? Barusan yang baca siapa? Coba dijawab. Di ayat 8? Hikmat dan pengetahuan. Oke, pintar. Lanjut. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Oke, Diki, ada berapa karunia yang ditemukan di sini? 2. Apa aja? Karunia iman dan karunia untuk menyembuhkan. Ya, pintar. Lanjut. Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi
Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, di dalam ayat ini ada berapa karunia roh ditemukan? Karunia mujizat, Oke. karunia bernubuat, Ya, karunia membedakan roh, ya. karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Oke. Lanjut sebelahnya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, nah yang tadi di atas, karunia-karunia roh yang kita temukan di dalam ayat firman ini, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ya, yaitu roh Allah sendiri. Nah, ini harus saudara kenali karunia-karunia roh yang ada yang tercatat di dalam firman Tuhan, dan saudara nanti akan mencari tahu, ya. Saudara cari tahu karunia roh apa yang Tuhan sediakan bagi saudara atau diberikan bagi saudara. Oke? Nah, selanjutnya untuk bisa memaksimalkan dalam pelayanan, maka kita harus menginginkan untuk memiliki karunia-karunia roh yang sudah Tuhan sediakan gratis. Tadi kita sudah baca ada berapa banyak ya. Dengan meminta kepada Allah yang empunya karunia-karunia tersebut agar memberikan kepada kita sesuai dengan kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Ya, saudara harus inginkan, apalagi saudara ada di dalam pelayanan, ya, pelayanan di daerah-daerah, ya, itu saudara harus bergumul dengan segala persoalan yang ada yang dimiliki, ya, oleh manusia, ya. Itu kalau tidak disertai dengan karunia-karunia roh, saudara akan mengalami kesulitan, ya, akan berat. Jadi saya mendorong saudara untuk memiliki karunia-karunia roh tersebut, ya. Saudara andalkan Tuhan dan memiliki karunia-karunia roh tersebut sehingga di dalam pelayanan saudara akan lebih mudah. Tapi ingat, bukan buat sok keren, ya. Ya, selanjutnya bagaimana menggunakan karunia-karunia roh secara maksimal dalam kehidupan pelayanan kita? Segala sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, ini harus perhatikan ya. Segala sesuatu yang bersifat pribadi seperti kepentingan pribadi, keinginan pribadi, kenyamanan pribadi harus dimatikan dalam hidup kita. Saudara harus diapain? Seluruh keinginan pribadi Dimatikan. mati. Ya. Keinginan daging semuanya, manusia daging itu harus mati untuk bisa maksimal berjalan dalam karunia-karunia roh yang ada yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, kematian daging ini sangat erat terkait dengan apa? Dengan proses pembentukan karakter ilahi. Ya, jadi saudara jangan mengeluh kalau harus diproses karaktermu. Oke? Ya, karena ketika Allah memberikan karunia roh dan kita mengizinkan kematian daging terjadi, itu bisa maksimal, ya. Nah, dan seberapa banyak kematian daging demi kematian daging terjadi dalam hidup kita, sebanyak itulah kemuliaan Allah dinyatakan.
Jadi kalau saudara mau menyerahkan manusia dagingmu lebih banyak dan lebih banyak, ya sebanyak itulah kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ya, karena kematian daging adalah benih atau tempat yang subur. Tuh. Kematian daging adalah tempat yang subur. Untuk apa? Untuk bertumbuh, berkembang, bermultiplikasi karunia-karunia roh dalam hidup kita. Oke? Sekali lagi, kematian daging adalah tempat yang subur untuk bertumbuh dan bermultiplikasi karunia-karunia roh dalam hidup kita. Ya, apalagi kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, takut akan Allah, mentaati perintah-perintahnya. Kehidupan manusia batinnya yang dipulihkan. Oh, karena apa? Karena tidak ada kematian, tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Saudara ngerti tidak ada kemuliaan tanpa kematian. Yesus kalau nggak mati di atas kayu salib, dia tidak dapat memberikan kemuliaan itu kepada kita. Harus lewat kematian. Ya, jadi kita juga harus belajar dari Yesus. Oke? Ya, banyak contoh-contoh yang sudah dibagikan dalam pelajaran sebelumnya yang sudah apalagi kemarin liburan ya, Kakak Lulu membagikan beberapa ini ya, bacaan yang saudara harus baca tentang para rasul iman ya. Kita belajar dari mereka, ya saudara bisa menemukan para pahlawan-pahlawan iman, mereka semua mengalami kematian daging demi kematian daging. Betul? Ya, pada baca ya. Nah, kehidupan mereka terpisah dengan dunia, ya, mereka hidup hanya untuk menyenangkan Allah, dan hal tersebut membuat Roh Kudus memanifestasikan dirinya lewat pelayanan mereka, di mana tanda-tanda heran dan mujizat menyertai kehidupan pelayanan para pahlawan iman dan seluruh karunia-karunia roh yang ada di dalam mereka aktif. Betul? Ya, yang baca pasti akan tahu. Nah, sebagai calon-calon hamba Tuhan, bahkan ada yang sudah terjun tuh kemarin tuh ya, salah satunya si Diki ke ladang pelayanan. Kematian demi kematian daging harus terjadi dalam hidup kita. Ya, seperti tadi Yesus naik ke kayu salib ya, mati pada saat dia ada di atas kayu salib, mengalami keterpisahan dengan dunia, itu perlu ya, di mana roh yang sebelumnya mati dibangkitkan kembali dalam hidup kita lewat karya Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya diselamatkan, rohnya dihidupkan. Oke? Keterpisahan yang jelas di mana manusia terpisah dan memiliki manusia baru. Manusia lama terpisah ya melalui Kristus dan memiliki manusia baru dengan roh yang baru. Namun jiwa, pikiran, perasaan, emosi, tubuh harus mengalami penyesuaian. Oke, sekali lagi roh yang dihidupkan melalui karya Kristus sehingga tubuh kita, emosi kita, perasaan kita harus mengalami penyesuaian. Harus disesuaikan dengan roh yang baru yang tunduk kepada Kristus. Betul? Ya. Roh yang baru tunduk kepada Kristus. Oke? Jika demikian maka harusnya kita memahami bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan dan tidak bisa serupa dengan dunia atau segala sesuatu yang datang dari dunia. Betul? Saudara kalau menyadari hal ini, ya, saudara sudah ditebus, saudara adalah milik Kristus, jadi tidak bisa mengikuti hal-hal yang datang dari dunia. Karena itu kematian daging demi kematian daging harus terjadi. Ya,
Kematian daging yang diberikan Tuhan sesungguhnya, ingat, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, saudara, kalau mau menyerahkan keinginan dagingmu, ya, menyerahkan hal-hal yang ada di dalam dirimu kepada Tuhan menjadi suatu korban kepada Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, ya, tapi untuk kepentingan kita, ya, untuk kepentingan saudara di dalam kekekalan nanti, ya, karena kita dipersiapkan Allah untuk memiliki unsur-unsur surga sejak di dunia ini kita harus miliki. Dan kematian terjadi agar kemuliaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup kita untuk kepentingan orang banyak dan kepentingan surga. Oke? Ini pada ngantuk nih. Oke. Ya, kita lanjut kepada. Kalau ada pertanyaan juga boleh kan, Bu? Iya, Bu ini Linda? pertanyaan mereka ada nih, ada 8 berapa? Iya, oke. 7. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan mereka yang saya mau jawab. Ya. Oke. Ya, kita masuk ke sesi jawaban dari pertanyaan. Saudara yang punya pertanyaan, tolong perhatikan baik-baik, dan yang lain juga perhatikan, karena ini juga buat kita belajar bersama. Ya, ada pertanyaan dari Desi. Mana Desi? Oke, Desi di depan. Saya minta maaf ya, nggak hafal nama-nama, kecuali yang udah pernah ketemu. Ketemu langsung maksudnya, kita ketemu di Zoom sering. Tapi tahun lalu saya ada di Meliau sama Pak David untuk angkatan pertama. Oke, Desi, dan untuk semua, bagaimana cara mengetahui kalau kita sudah menerima karunia Roh? Nah, ketika kita membangun hubungan erat dengan Tuhan, ya, dan meminta kepadanya, kita bisa menerima karunia-karunia Roh. Karena Allah ingin selalu memberi. Apalagi bila hatinya disenangkan, hati Tuhan disenangkan, ya, Tuhan itu tidak tahan untuk tidak memberi kepada kita. Atau saat kita didoakan, ya, ini yang pertama ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, bahkan proklaim, ya, di dalam hadirat Allah akan terjadi banyak hal, termasuk Allah akan memberikan karunia-karunia Roh kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita didoakan oleh seorang hamba Tuhan, ya, dan Tuhan bisa berbicara melalui hamba Tuhan tersebut untuk hal-hal yang terkait dengan karunia-karunia yang ingin Tuhan berikan kepada kita lewat doanya, ya, lewat kata-kata nubuatan, ya, tentang pemberian karunia-karunia Roh kepada kita. Itu pasti kita akan tahu, ya. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita sudah menerima karunia Roh? Ya, misalnya saudara sudah didoakan oleh hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu berbicara tentang bahwa Allah akan memberikan karunia-karunia Roh kepada kita. Tapi bagaimana kita tahu gitu kalau itu sudah aktif? Betul? Itu pertanyaannya. Nah, ketika kita terjun dalam pelayanan, sedikit demi sedikit karunia Roh itu akan termanifestasi. Sedikit demi sedikit karunia itu akan aktif. Contoh, sebelumnya kita tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak memiliki karunia iman, ya. Mungkin iman kita belum stabil, tapi ketika Allah memberikan karunia Roh iman kepada kita, suatu saat kita tiba-tiba memiliki kepercayaan, memiliki iman yang kuat gitu, ya, yang stabil atau mulai bertumbuh imannya. Atau misalnya kita tadinya nggak bisa bicara. Saya jujur mesti kasih tahu kepada saudara, ya. Ini saudara kalau merasa demikian. Saya dulu tipe orang yang nggak bisa ngomong, ya. Dan istilahnya gini, saya orang pendiam, dan kalau ada di kiri kanan saya orang yang nggak ngomong duluan, saya nggak bakalan ngomong. Dengan pemikiran bahwa saya tidak mengganggu dia,
saya tidak membuat dia saya tidak membuat sesuatu yang mengacaukan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak. Jadi kalau saya diam nggak ada persoalan harusnya gitu ya. Jadi cuek aja gitu. Dan susah untuk memulai sebuah pembicaraan. Itu tipe saya yang dulu. Tetapi kalau saya harus ada di dalam tipe seperti itu, bagaimana Tuhan bisa memakai saya untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kalau saya ketemu orang, saya diam. Dan saya tidak berbicara. Saya nggak ngobrol. Ya, dimulai dari obrolan sedikit sampai akhirnya nggak berhenti. Hari ini saudara kalau ketemu saya ngobrol, apalagi kita ngobrol tentang Tuhan, itu nggak bakalan berhenti-berhenti. Ya, bisa panjang dan akan terus dan akan terus dan akan terus. Nah, itu adalah pemberian ya Tuhan. Itu hikmat ya, pengetahuan ya. Itu tiba-tiba terjadi dan ada dan saya miliki. Demikian juga ketika saudara dalam pelayanan, terjun dalam pelayanan, hal-hal demikian itu akan ketahuan. Saudara akan tahu, oh saya ternyata kuatnya di mana. Kalau saudara tidak diberitahu oleh hamba Tuhan atau saudara tidak menerima langsung dari Tuhan, saudara akan menemukan itu. Ya, tiba-tiba saudara pintar ngomong. Tiba-tiba saudara merasa iman bertumbuh. Tiba-tiba saudara merasa kok tadi saya nggak tahu, sekarang saya tahu ya. Ah, itu ya. Itu dalam praktek ketika saudara masuk dalam pelayanan. Atau tiba-tiba saudara yang nggak pernah mimpi, tiba-tiba dikasih mimpi. Tanda kutip jangan bukan mimpi yang ngawur ya, gitu. Saudara akan tahu bisa bedain. Mimpi yang ada nilai rohani yang dari Tuhan sama yang bukan. Ya, saya mau kasih tahu dulu juga saya sering mimpi, tapi saudara mungkin pernah ngalamin mimpi yang kayak dikejar setan. Pernah ngalamin ya, mau lari nggak bisa, susah ya. Kayak diikat gitu. Ah, itu mimpi kayak begitu dulu pertama sebelum Tuhan memanggil saya dan melawat saya. Itu sering kali terjadi. Jadi kalau mimpi kayak begitu tuh mau bangunnya susah. Ya. Nah, tapi setelah itu ya ada banyak hal-hal yang Tuhan bicara melalui mimpi dan saya bisa tahu itu adalah dari Tuhan. Dan itu adalah pesan ilahi, di mana di dalam mimpi tersebut saya sendiri juga bisa mengerti, oh ini saya harus doakan, dan saat itu di dalam mimpi tersebut juga saya bisa doakan langsung, nggak nunggu bangun. Ya, saudara akan menemukan hal demikian jika saudara memang diberikan karunia untuk mimpi. Ya, atau penglihatan demikian juga ya, itu akan tiba-tiba aktif di dalam hidup saudara. Oke? Ya, buat Desi itu jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan Daniel, kenapa karunia roh tidak dapat diaktifkan jika keinginan pribadi kita sendiri? Tadi kita sudah mengulang pelajaran bahwa karunia roh itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Sekalipun itu diberikan cuma-cuma, tapi kita tidak bisa menggunakan sesuai keinginan kita. Seperti saudara menyalakan lampu, ya on off. Suka-suka saudara kalau menyalain, ya udah pencet aja on-nya. Kalau misalnya nggak mau, ya pencet off-nya gitu, mati gitu. Ya nggak bisa ya. Tetapi karunia roh harus aktif bila diilhami oleh Roh Kudus, ya. Harus diilhami oleh Roh Kudus sehingga apapun karunia saudara yang aktif dapat memberkati kita sendiri dan juga memberkati orang lain. Ya. Jika diaktifkan berdasarkan keinginan kita, maka yang keluar tidak murni lagi. Ingat baik-baik, kalau suka-suka kita yang keluar tidak murni lagi, sumbernya bisa bercampur dengan hal-hal yang datang dari diri sendiri atau kepentingan pribadi dan lain sebagainya, atau juga bisa bercampur dengan hal-hal yang datang dari dunia ini, ya. Bahkan yang lebih bahaya, saudara, bisa bercampur atau berasal dari si jahat. Nah, hati-hati ya menggunakan karunia roh.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari 2 orang, pertanyaan sama. Saya jawab pertanyaan Yuni sama Anis. Apa artinya rahasia besar dalam pelayanan dan melayani sehingga kita harus mematikan kedagingan? Tadi kita sudah mengulang ya, saudara kalau ingat. Ada yang ingat rahasia besarnya apa? Coba jawab. Kematian daging. Kematian daging, demi kematian daging, disitulah rahasia besarnya di dalam melayani sehingga apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, saudara mau? Mau. Mau minta sama Tuhan, ya. Dan berikan apa yang harus saudara berikan, kematian daging, demi kematian daging. Ya, kita berikan kepada Tuhan dan di sana kita akan melihat kemuliaan Allah lebih banyak lagi dinyatakan. Karunia-karunia roh yang saudara miliki itu akan lebih termanifestasi dan akan lebih ditambah-tambahkan. Ya, ya tadi rahasia besarnya adalah seberapa banyak kematian daging terjadi dalam hidup kita, sebesar itu juga kemuliaan Allah dinyatakan, termasuk aktifnya dan bermultiplikasi karunia-karunia roh yang kita miliki. Contoh, akan diikuti dengan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai pelayanan kita. Saudara pasti mau ini ya. Tanda-tanda heran dan mujizat menyertai pelayanan saudara ya. Jangan lupa. Amen. Kematian daging. Ya. Ya jangan cuman amin aja. Ada bagian kita harus kita lakukan ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara nggak usah terlalu takut sebetulnya dengan kematian daging. Ya sebetulnya saya juga dulu takut gitu ya. Karena kenapa kita takut? Karena ya kita ngerasa nyaman, kita ngerasa enak gitu loh ya dengan apa yang kita miliki pada saat itu. Tapi sebetulnya ya bukan demikian yang Allah inginkan. Ketika kita menyerahkan, ketika kita mau berubah, sesungguhnya ada kemuliaan Allah yang tersedia. Ya, jadi sebetulnya saudara nggak usah takut, hanya miliki hati yang lentur, itu aja. Yang membuat kita susah berubah atau susah menyerahkan korban kematian daging itu karena kita menikmati. Ya, miliki hati yang lentur itu akan lebih mudah untuk diproses. Oke. Selanjutnya Yosua, jika sudah mematikan kedagingan saya, apakah saya bisa mendapatkan semua karunia roh? Saya jawab begini, berapa banyak karunia roh yang bisa kita miliki tergantung kepercayaan dan kasih karunia dari Tuhan untuk memberi kepada kita seberapa banyak. Ya, tapi tidak ada salahnya. Ya, jadi saudara kalau merasa sudah mematikan kedagingan, terus harus menerima semua karunia roh, ya balik lagi suka-suka Tuhan ya mau ngasih. Tadi ayat kita sudah baca ya. Tergantung dari kepercayaan dan kasih karunia Tuhan mau memberikan kepada kita seberapa banyak. Namun tidak ada salahnya kita menginginkan dan mengejarnya ya, meminta kepada yang empunya karunia-karunia roh tersebut ya. Saudara kalau tidak menginginkan juga ya enggak benar juga gitu. Inginkan dan minta ya. Seberapa banyak Tuhan mau kasih ya suka-suka Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan ya kita harus bisa menjaga dan memanagenya dan memultiplikasikannya. Oke, lanjut. Salvika, pertanyaannya. Bagaimana caranya agar saya bisa berjalan dalam karunia roh yang besar? Balik lagi, seberapa besar kematianmu, kematian dagingmu yang diberikan kepada Tuhan, ya sebesar itu juga kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dan tergantung juga kasih karunia dan perkenanan Allah untuk mengaktifkan seluruh karunia-karunia roh dan membuatnya semakin bertambah manifestasi karunia-karunia roh tersebut dalam kehidupan pelayanan. Ya. Nah, permasalahannya di sini manusia kita ini butuh kasih karunia untuk mematikan daging kita dari hari ke hari. Betul? Tadi ada yang pertanyaan, kalau saya sudah mematikan
kedagingan saya. Saya balik nanya, bagaimana kita tahu kalau kita sudah mematikan kedagingan kita? Oke? Karena kita nggak mampu. Mana bisa kita melakukannya? Ya, kita butuh kasih karunia dari Tuhan untuk memampukan kita mematikan manusia daging kita. Oke? Nah, ini agape pertanyaannya banyak. Tapi nggak apa-apa, kita bahas. Saat saya membaca Kisah Rasul Iman Smith Wigglesworth, saya sangat terinspirasi bagaimana beliau tidak mempedulikan apa kata orang, melainkan hanya fokus kepada apa kata Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, sebagai gembala, kita dituntut pada umumnya untuk menyenangkan manusia. Seperti mendengarkan Tuhan dan tidak pusing dengan apa kata orang, bagaimana agar sebagai gembala kita tidak dianggap keras dan tidak membaur dengan jemaat, namun juga tetap dengar-dengaran akan Roh dan mementingkan apa yang Roh Kudus sampaikan. Bagaimana untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut saat melayani sebagai gembala? Nah, ini saya jawab ya. Pertama, harus dipahami bahwa apapun panggilan kita, entah sebagai gembala atau yang lain, kita tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia. Oke? Ingat baik-baik, kita tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia, tapi dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Nah, jadi tadi di atas ada pada umumnya. Saudara harus ikuti kebenaran ya, bukan pada umumnya kata dunia. Ya, kebenaran menyatakan kita tidak pernah dipanggil untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Oke, yang berikutnya kita menjadi pelayan ya. Pelayan Tuhan, dasar utamanya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada jiwa-jiwa, maka kita akan melayani. Sehingga kita akan peduli dengan apa kata Tuhan tentang diri kita dan peduli tentang apa kata Tuhan tentang orang lain atau jiwa-jiwa. Oke. Dalam prakteknya, ketika kita membangun hubungan dekat dan intim dengan Tuhan, mengenal hatinya dengan benar, maka karena kita mengasihi Allah, kita akan menjauhi kejahatan. Betul? Kita akan menjauhi kejahatan karena kita mengasihi Allah. Kita hanya peduli dengan hal-hal yang datang dari Tuhan atau peduli dengan perkataan dan isi hati Tuhan. Ya, nah ketika kita ada dalam kondisi seperti ini, kita akan mentaati perkataan Tuhan dan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa berbaur atau bergaul dengan jemaat. Ya, kita kalau gembala tentunya justru lebih harus mengenal jemaatnya, lebih lagi harus dekat dengan jemaatnya, karena kalau yang tahu tugas gembala itu lumayan ya, berat ya, harus menjaga ya, harus memelihara, kasih makan, makanan rohani ya, harus memastikan pertumbuhan mereka gitu. Nah, bagaimana kita kalau tidak bergaul dengan jemaat? Kita harus bergaul, harus dekat ya. Harus juga membangun hubungan dengan jemaat. Tapi kita tidak mengikuti hal-hal yang demi kepentingan image kita di depan jemaat. Akhirnya kita harus ngikutin apa kata orang atau dengar apa kata orang. Ya. Nah, di sini kita ketika menjadi gembala ya, atau panggilan kita menjadi gembala, harus dekat dengan jemaat, mengenal jemaat dengan benar, kebutuhan jemaat apa, sehingga kita bisa memberikan makanan rohani yang tepat.
dan membuat mereka itu bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, iman mereka bisa bertumbuh melalui pelayanan, melalui pengajaran, melalui kebenaran yang kita sampaikan. Makanan rohani apa yang dibagi ke jemaat juga ya, bukan makanan basi, di mana seorang gembala itu kalau mau memberikan makanan yang fresh harus benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal hati Tuhan, sehingga Allah akan memberitahukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan jemaat, dan gembala tersebut menangkap isi hati Allah tentang jemaat dan membagikannya kepada mereka setiap saat. Jadi kalau kita cuman jadi gembala tanpa membangun hubungan dekat dengan Tuhan, ya saudara, apa yang mau dibagi? Ya itu tadi, pasti saudara makanan basi yang dibagi. Jangan pernah membagi hal-hal yang karena saudara tahu ya belajar. Mungkin saudara udah dikasih pelajaran selama ada di BISOM ya, berdasarkan ilmu saudara bagi gitu tanpa ada pewahyuan ya. Pewahyuan juga didapatnya ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara pasti akan tahu isi hati Tuhan tentang jemaat. Oke? Kalau berpikir akan dianggap menjadi gembala yang keras sejak awal, saya mau kasih tahu, sejak awal bukankah kita harus menunjukkan warna kita apa? Betul? Warna saudara apa? Ya. Berjalan dalam kekudusankah dan kebenarankah, dan tidak kompromi dengan dunia? Itu warnanya harus kita tunjukkan sejak awal, ya, sehingga setiap orang mengenal kita dan akan tahu warna kita apa, dan ketika kita menyampaikan hal-hal tentang kekudusan, kebenaran, dan tentang kekekalan, pastilah mereka akan terima, ya. Sehingga ketika saudara tidak bisa kompromi dengan apa kata orang, ya kalau memang itu salah, ya orang pasti akan terima. Cuek aja. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan, menyampaikan kebenaran. Nah, jangan kompromi, warna kita mesti jelas. Kita juga harus belajar bagaimana menyampaikan kebenaran dan kekudusan, harus disertai dengan motivasi yang benar, harus dengan kasih. Ya, saya nggak tahu apakah ada pelajaran bagaimana kita menyampaikan dengan kata-kata yang baik, ya, supaya orang tidak tersinggung, ya, dengan intonasi yang benar, supaya orang bisa dengan mudah menerima, ya, hal-hal keras tentang kebenaran. Bukan hanya hal-hal yang enak di kuping, ya. Zaman sekarang kalau enak di kuping, saudara habis. Ya, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Ya, jadi saudara mesti mempersiapkan jemaat yang benar, ya, yang kudus, yang dipersiapkan untuk kekekalan. Nah, ada jebakan ya buat kita untuk tidak taat dan tidak peduli kepada apa kata orang. Bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Ada yang tahu? Jebakannya apa aja misalnya? Nggak ada. Sungkan. Siapa yang suka sungkan? Nggak enak. Nah, itu jebakan. Ketika kita sungkan, nggak enak dengan orang, itu jebakan. Bisa membawa kita akhirnya menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati orang. Ya, ini hati-hati, sungguh-sungguh. Ya, saya pernah terjebak di sini. Dan ini yang apa namanya, istilahnya sungkan itu membawa sesuatu, membawa kekacauan. Ya, hati-hati ya. Dari awal saya beritahu jangan sungkan. Makanya kalau ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kebenaran harus disampaikan, entah itu enak atau tidak. Tapi tentunya saudara minta hikmat bagaimana cara menyampaikan. Supaya orang bisa menerima, apalagi itu dalam bentuk sebuah teguran. Oke? Nah, itu jawaban saya terhadap pertanyaan agape. Dan yang terakhir,
ada pertanyaan Diki, ya. Apa yang bisa kita contoh dari pribadi Rasul Iman Smith Wigglesworth dalam menggunakan karunia untuk pelayanan? Ya, ini kalau kita baca artikel yang dibagikan Kakak Lulu, ya, dia seorang yang gigih dan pekerja keras dan sangat menginginkan Roh Allah. Ya, dia juga sangat mengasihi jiwa-jiwa. Ya, dari artikel juga di situ didapati dia juga senang berbagi. Nggak pelit. Ya, saudara yang pelit-pelit bertobat. Ya. Bahkan menginginkan Roh Allah double porsi. Nah, saudara mau double porsi? Mau? Mau. Harus ngapain? Kalau mau double porsi harus ngapain? Berbagi. Banyakin kematian daging. Banyakin kematian daging. Oke? Sekalipun, nah kita juga menemukan sekalipun banyak permintaan pelayanan, ya sibuk ya istilahnya, dia selalu menyiapkan diri dengan doa dan puasa. Saudara jangan mengikuti tren, ya hari-hari ini. Ya, saya menemukan lah ya, bukan menemukan, saya cuma bertanya. Ketika seorang hamba Tuhan dalam satu hari itu ada 7 sampai 9 kali pelayanan, pertanyaan saya kapan dia mempersiapkan untuk berdoa dan lain sebagainya. Ya, itu jangan lakukan itu ya. Dan kemudian kita menemukan di sana dia mendisiplinkan diri untuk baca firman. Alkitab dibaca, mendisiplinkan diri ya. Terus dalam kondisi apapun dia nggak pernah berhenti untuk melayani dan mau melayani. Betul? Udah sakit ya, saudara, artikelnya kan di situ cerita beliau kan demikian, sakit juga dia tetap mau melayani ya. Dan yang terpenting yang ada yang harus kita pelajari dari Rasul Iman ini adalah dia memiliki iman percaya yang besar. Betul? Yang sudah baca, memiliki iman percaya yang besar kepada Allah. Dan hal ini lahir dari hubungannya, membangun hubungan dengan Yesus, dengan Tuhan. Ya, sehingga di dalam praktek imannya ada banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat terjadi. Betul? Nah, bangun hubungan dengan Tuhan itu adalah kunci melahirkan iman dia yang sangat-sangat besar, ya. Dan ada istilah yang ditulis kalau nggak salah di dalam artikelnya, ya. Karena iman plus ada belas kasihan, itu sama dengan mujizat. Nah, ini dia miliki iman yang besar yang lahir dari hubungannya dengan Tuhan, plus belas kasihan, melahirkan mujizat. Prakteknya demikian. Ya, saudara, minta karunia-karunia roh kepada Allah, dan minta Allah mengaktifkan dalam hidup saudara, sehingga ketika saudara melayani, ada banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat terjadi ya dalam kehidupan pelayanan kita. Tapi ingat saudara, perubahan karakter harus senantiasa diikuti dalam hidup kita sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan setiap karunia roh yang Allah berikan kepada kita. Ya, amin. Makanya dari tadi kemuliaan Allah dinyatakan ketika kita memberikan kematian daging demi kematian daging. Ya, ini semua nggak akan terpisah ya. Karunia roh, kematian daging, ya karakter, itu saling terkait. Jadi saudara pastikan saudara jangan mengeluh ketika proses perubahan karakter karena ada kemuliaan.
sekecil apapun perubahan yang saudara berikan, ada kemuliaan yang Allah berikan. Amin. Ya, dari saya sekian untuk tutoring tentang karunia-karunia roh ya pagi hari ini. Ya kiranya apa yang kita pelajari, pelajaran yang sudah pernah dibagikan, itu bisa mengingatkan kita kembali dan bisa membuat kita mengejarnya, ya, menginginkannya dan meminta kepada Tuhan karunia-karunia tersebut karena dalam pelayanan kita sangat membutuhkan. Ya, terima kasih Pak David, silakan dilanjutkan. Amin. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih. Apa ada sebelum kita tutup, apakah ada sesuatu tambahan dari Maya atau Lulu? Enggak ada. Enggak ada. Ada Opa. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Oke, kita berdoa. Kita berdoa dan kemudian istirahat beberapa menit. Jam 8 kita mulai lagi dengan Pak Dani ya. Pak Dani Hanafi dari Ale. Ya, silakan salah satu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang karunia-karunia roh Tuhan dan tentang kematian daging ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, kami boleh lakukan dalam hidup kami Tuhan. Amen. Dari hari ke hari kami boleh mengalami kematian daging demi kematian daging ya Tuhan. Kau yang tuntun kami ya Tuhan, biarlah kasih karuniamu memampukan kami ya Tuhan. Amen. Karena kami enggak mampu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar apa yang disampaikan hari ini boleh kami mengerti dengan baik. Berkati Bu Linda yang telah mengajar kami Tuhan, Kau berkati pelayanannya, keluarganya, semua yang Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami setelah selesai belajar, kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih trio LLM dan para pendukungnya, terima kasih semuanya. Kita dismiss dan kita akan mulai lagi jam 8.00 ya. Jam berapa? Jam 9 ya. 9 ya, saya bingung jamnya. Jam 9 ya. God bless you semua. Bye. Oke, bye.